Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, jumpa lagi dalam mata pelajaran IPS kelas 8. Apa kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Materi minggu kemarin mengenai penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Nah, hari ini materinya mengenai redistribusi pendapatan nasional. Jangan lupa like dan subscribe channel ibu ya. Materi redistribusi pendapatan nasional dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian redistribusi pendapatan. Yang kedua, menjelaskan program redistribusi. Ketiga, menjelaskan alternatif praktek redistribusi pendapatan di Indonesia. Nah, apa itu redistribusi? Mari amati gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar kondisi ketimpangan pembangunan yang terjadi di Indonesia. Apa yang kalian rasakan ketika melihat fenomena seperti nampak dalam gambar timpangan pembangunan yang terjadi di Indonesia? Pada gambar tersebut, kalian dapat melihat bahwa di balik gedung tinggi mencakar langit masih banyak terdapat pemukiman yang tidak layak huni atau pemukiman kumuh. Yang pertama, pengertian redistribusi pendapatan. Redistribusi atau pendistribusian kembali pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lain. Nah, contohnya gambar berikut penarikan pajak oleh pemerintah dan pemberian kartu Indonesia Sehat dan kartu keluarga sejahtera. Redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat. Jaminan sosial bukanlah pengeluaran publik yang sia-sia, melainkan sebuah bentuk investasi sosial yang menguntungkan dalam jangka panjang yang dilandasi dua pilar utama, yakni redistribusi pendapatan dan solidaritas sosial. Redistribusi pendapatan ada dua, yang A, redistribusi vertikal, yang B, redistribusi horizontal. Kita masuki yang redistribusi vertikal. Adalah menunjuk pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Jaminan sosial merupakan bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat kepada warga masyarakat yang lemah secara ekonomi. Contohnya pada saat makan di rumah makan, pada saat belanja di minimarket. Nah, harga yang kita bayar sudah termasuk ke dalam pajak. Pajak disalurkan kembali dalam bentuk program subsidi pemerintah. Contohnya bahan bakar premium, LPG 3 kg, PMI, dan rumah sakit. Yang B, redistribusi horizontal, adalah transfer uang antar kelompok, yaitu dari kelompok satu ke kelompok lain. Contohnya dari laki-laki ke perempuan, dari orang dewasa kepada anak-anak, dari remaja ke orang tua. Nah, contohnya pemberian uang saat-saat tertentu, misalnya pembagian uang lebaran, pemberian zakat mal, zakat penghasilan, angpau, dan lain sebagainya. Yang kedua, program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia.
Yang A. Program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Yang B. Program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Yang C. Pengembangan usaha atau industri kecil. D. Pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR). Yang E. Pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan sosial. Kita masuki yang pertama, yang A. Program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Langkah awal dalam upaya pemerataan pendapatan di masyarakat adalah dengan memenuhi kebutuhan rakyat terlebih dahulu. Nah, kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan dasar, sandang, pangan, papan, akses kesehatan, dan pendidikan. Strategi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yang dilakukan pemerintah antara lain bantuan langsung tunai (BLT), program keluarga harapan (PKH), jaminan kesehatan masyarakat, bantuan operasional sekolah, beasiswa untuk siswa yang kurang mampu, dan banyak lagi. B. Program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Pada tanggal 5 November 2007 telah diresmikan program kredit usaha rakyat KUR. Nah, kebijakan ini tentunya merupakan angin segar yang sudah lama ditunggu oleh masyarakat, khususnya untuk usaha mikro dan usaha kecil. Contoh kredit usaha rakyat, kemudian kredit UMKM. Nah, kebijakan ini dapat membantu masyarakat golongan menengah ke bawah sehingga dapat menjadi wirausaha yang mandiri serta membantu mengurangi presentasi penduduk miskin di Indonesia. Yang C. Pengembangan usaha atau industri kecil. Ada beberapa alasan mengapa usaha kecil perlu dikembangkan, yaitu pertama, usaha kecil menyerap banyak tenaga kerja. Kedua, pemerataan dalam distribusi pembangunan. Ketiga, pemerataan dalam distribusi pendapatan. Nah, ini adalah contoh home industry yang banyak menyerap tenaga kerja. Nah, ini adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan. Upaya pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM melalui penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Mandiri Pedesaan merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan, dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan. D. Pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR). Nah, dengan adanya program pemerintah yang bekerja dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program CSR, diharapkan golongan masyarakat bawah, buruh, dan usaha-usaha bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam kegiatan ekonomi yang produktif secara keseluruhan. Nah, ini contoh bekerja sama dengan swasta asing. Yang E. Pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan sosial. Nah, untuk mewujudkan keadilan sosial ekonomi dibutuhkan landasan hukum. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan dan memberlakukan perundang-undangan. Nah, contohnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
anti monopoli, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan sebagainya. Yang ketiga, beberapa alternatif praktek redistribusi pendapatan di Indonesia. Yang pertama adalah subsidi. Nah, subsidi pupuk diberikan dari pemerintah kepada petani. Dimaksudkan supaya petani dapat menekan biaya produksi. Subsidi BBM untuk kalangan menengah ke bawah dimaksudkan untuk menekan biaya transportasi masyarakat. Yang B, pengenaan pajak. Nah, jenis pajak di Indonesia diantaranya pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak terhadap barang mewah. Nah, pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Berbagai proyek pemerintah dibiayai dari hasil pembayaran pajak dari masyarakat. Pemberian subsidi kepada masyarakat juga berasal dari pendapatan pajak. Dengan demikian, pajak dan subsidi merupakan alat utama dalam pendistribusian pendapatan. Pajak merupakan sejumlah uang yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Pajak yang diterima pemerintah digunakan untuk membiayai pembangunan, dan hasil pembangunan inilah yang akan kembali ke rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, ini gambar pelayanan pajak pertama. Nah, demikian materi redistribusi pendapatan nasional. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.